Kusuma, SPD MPD, beliau adalah penulis modul 3 program PGP. Dan sudah hadir di di layar Zoom kita. Ada moderator ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Apa kabar? Oke, akan. Silakan Kang Ardi. Oke. Terima kasih banyak Pak Ardi, Ibu Nuni, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sahabat BBG Jabar, dimanapun Anda berada, di hari Sabtu yang berbahagia ini, kita menyaksikan bersama kemeriahan yang luar biasa ya, yang ditampilkan di 22 sekolah pada momentum Loka 7 Program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Kemeriahan kegiatan Loka 7 tersebut tidak hanya berlangsung secara luring, tapi juga disambut dengan kemeriahan secara daring yang dikelola oleh tim reportase BBGP Jabar. Untuk melengkapi kemeriahan acara Loka ini, kita hadirkan sesi webinar yang bertajuk Pengembangan Program Sekolah yang Berdampak pada Murid. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat BBGP Jabar telah hadir bersama kita, narasumber yang sudah sangat kompeten untuk menyajikan tema dan juga mengulas aktivitas yang akan kita simak dan sudah kita simak ya melalui reportase di 22 kabupaten kota yang sedang melaksanakan Loka 7 ini. Sebelum kita memulai kegiatan webinar, mohon perkenankan saya Ibu Oskarina Dewi Kusuma untuk membacakan, mereview sedikit mengenai CV Ibu ya. Narasumber yang hadir pada kesempatan ini Bapak Ibu, alhamdulillah beliau adalah Ibu Oskarina Dewi Kusuma MPD. Beliau dari Global Jaya School, sekarang berperan sebagai Deputy Head ya Ibu ya, Deputy Head of School Global Jaya School. Pendidikan beliau teknik pendidikan di UPI, kemudian manajemen pendidikan di UKI, memiliki pengalaman yang luar biasa banyak. Selain sebagai guru, kurikulum leader, kepala sekolah, pelatih guru dan juga kepala sekolah, salah satu pengembang modul guru penggerak ya. Beliau juga aktif sebagai sekretaris di perkumpulan sekolah SPK Indonesia dan segudang pengalaman lain di dunia profesional, di dunia pendidikan maupun pengembangan ya, baik di dalam negeri seperti Indonesia maupun di luar negeri seperti Malaysia, Jepang, Cina, dan Singapura. Kalau saya bacakan lengkap ini bisa selesai 1 jam nih, bisa habis waktunya untuk membacakan CV. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, agar mempertajam nih kegiatan Loka Karya 7 dan untuk memotivasi teman-teman guru yang belum mendaftar sekolah di program guru penggerak, kita simak sama-sama sajian dari Ibu Oskarina Dewi Kusuma MPD. Ibu Dewi ya, panggilannya Ibu Dewi ya. Kepada Ibu Dewi kami persilahkan. Terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ini, ada banyak sekali para pendidik yang semangat hadir hari ini ya di berbagai tempat di Jawa Barat ya. Dari Cirebon, Majalengka, Depok, Cimahi, ya dan daerah-daerah lainnya ya, Bekasi, Bandung Barat, luar biasa. Saya bersyukur sekali diberikan kesempatan hari ini untuk bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu meskipun secara daring ya, untuk mungkin bukan sebagai ahli ya, bukan ya, tapi mungkin hari ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang apa sih sebenarnya ya program yang berdampak pada murid itu. Ya, ketika kita bicara tentang program yang berdampak pada murid, sebenarnya program yang seperti apa ya? Kita mungkin sering sekali mendengar gitu ya. Oh, sekolah A menyelenggarakan sebuah program yang terdengar luar biasa, ya, terlihat luar biasa, terdengar luar biasa. Sekolah B juga demikian. Kemudian kita sebagai praktisi di sekolah kadang-kadang mungkin bertanya, apa yang bisa kita lakukan ya? Apakah kita perlu mengikuti program yang seperti itu? Ya, nah, hari ini saya ingin sekali lagi mengajak teman-teman semua untuk melihat kembali ya. Sebenarnya ketika kita bicara soal program yang berdampak pada murid, itu sebenarnya apa yang harus kita pertimbangkan ya?
Karena kalau tujuannya ingin memberi dampak, kita tentu perlu secara hati-hati ya dan sengaja ya mengembangkan program tersebut sedemikian rupa agar dampak yang dirasakan oleh murid tentunya sangat besar gitu ya. Itu yang ingin kita coba bangun bersama-sama di sini sebagai guru ya, sebagai pendidik yang sedang berupaya untuk selalu menjadi lebih baik ya di bumi tercinta kita ya, bumi Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Arief sudah sedikit mengulas nih tentang latar belakang ya, jadi mungkin saya nggak akan banyak-banyak bicara tentang diri saya ya Bapak Ibu, tapi kalau nanti Bapak Ibu mungkin ada waktu mau tahu, oh sekolahnya di mana gitu ya, saat ini saya bekerjanya di sekolah ya Bapak Ibu ya, ini saya sudah sematkan website sekolah saya ya, silahkan nanti kalau ingin berkunjung ke sana juga boleh ya Bapak Ibu sekalian, www.globaljaya.com ya. Nah, saya akan mulai mungkin presentasi saya dengan bertanya gitu ya, dengan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua nih sebenarnya. Ketika kita bicara soal, sebelumnya saya akan slide show dulu ya Bapak Ibu ya, biar terlihat. Nah, ketika kita bicara tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Ya, dampak seperti apa sebenarnya yang kita inginkan? Ya, itu mungkin pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini sedang merancang program atau mungkin sudah membuat program dan kemudian saat ini sedang dalam proses refleksi gitu ya. Dampak seperti apa sebenarnya yang kita inginkan? Ya, kalau kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantara, ya, ketika beliau bicara tentang maksud pendidikan, beliau bilang bahwa maksud pendidikan itu sebenarnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, Bapak Pendidikan kita secara jelas sudah secara jelas menyampaikan sebenarnya bahwa tujuan pendidikan itu harusnya adalah agar murid-murid kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, jadi dampak yang ingin kita hadirkan gitu ya, dampak yang jangka panjang kita inginkan adalah bahwa anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang selamat dan bahagia, ya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Ya, mungkin ini saya bawa proses berpikir kita dari sini dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau tujuannya adalah ini lalu apa? Ya. Nah, pemerintah sendiri Bapak Ibu ya ini sudah punya visi ya tentang pendidikan di Indonesia ya yang kemudian diwujudkan dalam yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila dengan dimensi dan subdimensinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya diharapkan jika ini bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa melekat menjadi profil anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah di Indonesia, ya, harapannya mereka semua bisa tumbuh menjadi manusia, menjadi individu, menjadi bagian dari anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Ya, mereka yang beriman dan bertakwa, ya. Mereka yang mandiri, mereka yang punya kemampuan untuk berpikir dan bernalar kritis. Mereka yang mau bergotong royong, bisa bekerja sama, mereka yang kreatif, ya. Ini semua adalah profil yang ingin pemerintah kita tuh ingin murid-murid kita bisa menunjukkan hal ini, bisa melekat sebagai bagian dari dirinya, ya. Nah, ini tentu sebuah kerja besar Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sebuah kerja besar yang nggak bisa dilakukan hanya dalam 1 malam, 1 minggu, 1 tahun ajaran, apalagi hanya lewat mungkin 7 bulan, 6 bulan pendidikan program pendidikan guru penggerak. Ya, mungkin ini baru awalan Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu lakukan hari ini, berbagi lewat kegiatan Lokakarya, mungkin ini adalah sebuah awalan yang sangat baik buat upaya kita bersama menumbuhkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki profil seperti ini Bapak Ibu. Ya.
Jadi saya sangat mengapresiasi gitu ya, saya sangat senang sekali tadi melihat teman-teman yang begitu luar biasa ya, bukan hanya luar biasa dalam artian berusaha mengupayakan boot-bootnya untuk terlihat cantik dan menarik tadi ya, tetapi saya berharap bahwa di balik itu semua ada proses belajar luar biasa ya yang memberi dampak signifikan dalam pembentukan karakter murid. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Ya, di balik apa yang ditunjukkan, proses yang terjadi, ya, di balik semua itu harapan kami, ya, tentunya ini terejawantah dalam pembangunan karakter murid yang lebih baik. Ya, karena apa? Program sekolah yang dirancang dengan baik, ya, akan bisa memberikan dampak yang signifikan dalam pembentukan karakter siswa. Ya, oleh karena itu ini ada kunci di sini Bapak Ibu sekalian, dirancang dengan baik. Ya, dirancang dengan baik yang seperti bagaimana? Ya, di dalam program pendidikan guru penggerak ya di modul 3.3 kalau Bapak Ibu perhatikan isi modulnya mungkin ya. Di situ ada penekanan pada pentingnya kita semua ya mendorong student agency. Ya, mendorong kepemimpinan murid. Ya, mendorong bagaimana kita bisa menciptakan murid-murid yang bisa menjadi agen perubahan. Ya, agen perubahan untuk memberikan dampak yang lebih besar. Ya, jadi ketika kita bicara soal merancang program yang berdampak pada murid, seperti apa upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa memperbesar dampaknya? Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah dengan mencoba mendorong agency, ya student agency. Tadi beberapa yang sudah share hari ini menyebutkan kata-kata ini ya. Saya sudah dengar tadi dari beberapa daerah tadi saya dengar ya bahwa kami berusaha mendorong ini lewat student agency. Ya, nah sebelum saya nanti ulas mungkin satu-satu ya Bapak Ibu ya, saya mau bawa beberapa quotes nih. Ini dari orang-orang yang menurut saya hebat ya, orang-orang yang mungkin tidak terlalu ada yang sering terdengar mungkin oleh Bapak Ibu, tapi ada yang mungkin mereka hanya guru pengawas sekolah ya, kayak Pam Moran itu sebenarnya dia pengawas sekolah ya, tapi apa yang dia katakan gitu ya, berdasarkan praktik-praktik dia ini buat saya pikir menarik untuk di-share hari ini ya. Ini salah satu yang disampaikan oleh Sir Ken Robinson ya Bapak Ibu ya. Dia bilang bahwa the goal of education is to create self-directed learner who have the skill and motivation to shape their own life. Ya, Bapak Ibu, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan pembelajar yang self-directed, ya, yang punya keterampilan dan motivasi untuk membentuk sendiri, membangun sendiri kehidupan mereka. Ya, Cesar Chavez dia petani sebenarnya nih Bapak Ibu, ya, petani migran dia di Amerika sana ya. Dia bilang bahwa siswa harus punya inisiatif. Mereka jangan hanya jadi imitator, ya. Mereka harus belajar untuk berpikir dan bertindak untuk dirinya. Ini petani yang bilang loh Bapak Ibu, ya. Dari runtutan pengalaman-pengalamannya gitu ya sebagai petani, sebagai aktivis ya, dia jadi aktivis yang menyuarakan hak-hak warga sipil ya, warga para petani migran. Ini dia bisa sampai bicara begini kan luar biasa nih ya. Kemudian ada George Couros ya, dia juga penulis buku ya. Student agency is not just about giving student choices. Student agency itu bukan cuma soal ngasih pilihan buat murid, tapi juga memberikan mereka tools, alat ya, dan keterampilan untuk membuat informed decision, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat. Ya, jadi tanggung jawab kita juga Bapak Ibu sebagai guru untuk membekali murid-murid kita dengan skill, keterampilan, dengan tools, dengan alat-alat yang bisa membuat mereka bisa membuat keputusan yang benar. Ya, Alfie Kohn dia bilang bahwa semakin semakin besar ya keterlibatan murid dalam proses pendidikan mereka, akan lebih banyak keterlibatan mereka dalam proses belajar mereka ya, semakin besar investasi diri mereka terhadap proses belajar mereka sendiri,
dan mereka akan bisa menyebut bahwa belajar ini milik saya, gitu ya. Jadi memberi keterlibatan besar pada murid dalam proses belajar itu jadi kunci ya Bapak Ibu ya. Pam Moran bilang ketika kita memberikan student agency ya, ketika kita bicara tentang student agency, kita sebenarnya nggak cuma sekedar fostering atau mendorong kemandirian mereka, tapi juga nurturing nih Bapak Ibu ya, tapi juga menumbuhkan kemampuan mereka untuk memimpin, berkolaborasi, dan menciptakan perubahan yang positif ya. Carol Ann Tomlinson dari perspektif yang berbeda, beliau bilang siswa harus memiliki hak untuk bilang saya nggak tahu tanpa merasa bersalah atau malu. Ya, ini mungkin ibu bapak bertanya kenapa ini kok dijadikan quote untuk student agency? Buat saya ini akan diterjemahkan dalam proses belajar yang menyenangkan ya, yang aman secara psikologis buat murid ya, dan itu it's about mendorong student agency ya. Nah, OECD bilang student agency ini berarti menumbuhkan sense of responsibility ya, rasa tanggung jawab ya, karena siswa berpartisipasi dalam masyarakat dan berupaya untuk mempengaruhi orang, peristiwa ya, dan lingkungan untuk ke arah yang lebih baik. Ya, dan terakhir Ki Hajar Dewantara nih Bapak Ibu, saya ambil quotes beliau. Balik lagi ke maksud pengajaran dan pendidikan ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Coba ini saya sandingkan di OECD dan Ki Hajar Dewantara. OECD ini baru beberapa tahun yang lalu nih mengatakan ini. Ki Hajar Dewantara sudah bertahun-tahun yang lalu. Sama Bapak Ibu yang disampaikan oleh beliau sebenarnya. Ya, jadi luar biasa memerdekakan manusia. Ya, jadi maksud pengajaran itu harus bisa sampai memerdekakan manusia, Bapak Ibu. Dan kalau di modul Bapak Ibu mungkin sudah belajar ya tentang gimana sih kita bisa dorong student agency gitu ya. Kan kasar mungkin secara singkat ya, kita mau menumbuhkan anak-anak yang bisa menjadi agen perubahan ya dalam hidup mereka. Ya, mereka berupaya untuk menjadi lebih baik, berkontribusi sehingga membawa perubahan untuk hidup orang lain, lingkungan ya. Salah satunya dengan mendorong ini, voice, choice, and ownership ya. Caranya gimana? Ciptakan lingkungan belajar yang bisa menumbuhkan itu. Gimana anak-anak bisa bersuara lebih banyak gitu ya buat proses belajar mereka, memberikan gagasan lebih banyak, memberikan pikiran. Berarti kan harus ciptakan lingkungan yang bisa menumbuhkan hal itu. Ya. Lingkungan yang menggunakan pola pikir positif, merasakan emosi yang positif, ya. Lingkungan yang ini yang akan membantu mereka untuk tidak ragu-ragu, memberikan gagasan, meskipun mungkin gagasannya tampak silly gitu ya. It's about hearing their voice, ya Bapak Ibu ya. Choices, berikan pilihan, kasih mereka kesempatan membuat pilihan-pilihan kalau perlu, ya. Jadi lingkungan ini Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini kan sudah belajar ya di modulnya ya. Ini sudah dijelaskan sebenarnya lingkungan yang seperti apa sebenarnya yang bisa mendorong tumbuhnya student agency ini. Dan buat kami lingkungan yang menumbuhkan well-being ya, karena ini diambil dari buah pikirnya Noble and McGrath ya Bapak Ibu ya, adalah lingkungan yang menumbuh kembangkan agency. Jadi lingkungan yang menumbuh kembangkan well-being siswa itu secara tidak langsung akan menumbuhkan lingkungan yang akan mendorong agency Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saya ingin sedikit mungkin ya, karena waktu yang diberikan ke saya cuma sebentar nih Bapak Ibu ya. Tadi ada dari, saya lupa ya, dari Bandung Barat ya kalau tidak salah ya, ada yang bicara tentang student goes to museum gitu ya. Buat saya luar biasa ya ketika kita kemudian mencari cara gitu, beragam cara untuk gimana kita bisa dorong agensi ini. Visiting museum ya, berkunjung ke museum mungkin bisa jadi sekedar jalan-jalan gitu ya Bapak Ibu ya, datang ke museum, lihat-lihat terus pulang gitu ya.
bisa jadi sekedar kegiatan jalan-jalan seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya dan kita paham gitu ya sebagai guru, saya punya tanggung jawab untuk dorong student agency gitu ya, maka kita sebagai guru tentu bisa membuatnya jadi powerful. Ya, dan ini bisa dilakukan dengan beragam cara tentunya ya Bapak Ibu ya. Karena kan kalau datang ke museum itu biasanya kan museum itu kan ngasih konteks ya, ngasih konteks yang sangat otentik gitu untuk memberikan kesempatan anak belajar perspektif yang berbeda-beda gitu ya. Mereka akan biasanya ada interaksi dengan apa yang ditampilkan di museum, ya ada guide di situ yang biasanya juga akan menjelaskan bagaimana kita kemudian mendorong anak-anak itu bertanya, mau tahu gitu, mengembangkan curiosity mereka. Itu yang harus kita lakukan sebelum anak-anak itu pergi ke museum ya. Kita dorong itu. Ya, ketika kita dorong curiosity-nya mereka, rasa ingin tahu mereka gitu ya, menemukan sendiri gitu ya lewat proses bertanya, mengamati di museumnya ya, berinteraksi dengan kalau itu museum mungkin yang ada artisnya di sana gitu ya, bisa bertanya jawab dengan artisnya gitu ya. Ini memberikan ruang bagi student agency ya. Memberikan ruang juga bagi murid-murid untuk memilih gitu ya. Karena kan kalau di museum itu biasanya banyak sekali ya benda-benda gitu ya, mungkin yang dipamerkan, hasil karya yang dipamerkan gitu ya. Di situ siswa bisa memilih sebenarnya apa yang menjadi minat mereka, kemudian mendiskusikannya. Dia kemudian mungkin bisa punya inquiry personal yang kemudian dia ingin lanjutkan gitu ya, dia ingin ketahui lebih banyak ya. Ini luar biasa kalau digunakan dengan perspektif yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dengan memberikan kesempatan anak-anak mengembangkan keterampilan-keterampilan itu. Ya. Jadi even simple program datang ke museum kalau didesain dengan benar, ya bukan cuma sekedar ya kita hari Kamis besok ke museum ya. Kamu bawa ini, terus kita datang ke sana, kemudian sudah anak-anak keliling museum, sudah ya. Nah, tapi kalau dirancang dengan benar gitu ya, kita sparkling ini ya, kita coba tumbuhkan rasa ingin tahu yang besar ya di dalam diri anak-anak tentang museum tersebut. Apa nih kamu kira-kira kalau nanti kamu datang ke sana, kira-kira pertanyaan apa? Coba anak ajak mereka, mungkin mereka perlu riset dulu gitu. Di situ ada apa aja gitu ya. Sehingga dari awal bahkan sebelum mereka pergi itu mereka sudah punya question di kepala mereka, punya rasa ingin tahu yang ingin dipuaskan gitu ya. Dan nanti setelah selesai kegiatan di museum, proses refleksinya yang kemudian menjadi penting Bapak Ibu. Ya, setelah ke sana refleksinya itu akan jadi key ya, jadi kunci bagi keberhasilan proses belajarnya. Karena di dalam proses refleksi itulah kemudian siswa akan bisa bukan cuma nginget gitu, bukan cuma recalling, oh saya begini, saya ke sana, tapi apa yang mereka pelajari dari proses itu. Ya, mereka mungkin bisa menganalisa bagaimana mereka berupaya mencari jawaban atas pertanyaan mereka, apa yang mereka lakukan di sana. Mereka mungkin menemukan hal menarik yang kemudian menjadi dasar bagi saya ingin tahu lebih banyak nih tentang ini Bu, gitu ya. Itu yang mungkin nanti perlu kita dorong gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar visiting, tapi dan saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin karena sudah belajar modulnya ya, harapannya ini nanti bisa mengarahnya ke sana. Disitulah ketika memang benar-benar kita rancang dengan hati-hati, ini bisa menjadi sebuah program yang berdampak. Ya, jadi dari sekedar program jalan-jalan, dampaknya lebih besar lagi Bapak Ibu. Ya. Bayangkan kalau itu kemudian bisa nanti mendorong murid untuk saya memang mesti jaga ya kelestarian seni budaya bangsa saya ya, karena luar biasa ya yang saya lihat di sini tuh begini gitu ya. Bapak Ibu bayangkan ya kalau itu kemudian bisa larinya ke sana gitu ya. Nah, itu contoh ya. Ya Pak Arif, sudah habis ya waktu saya ya. Iya, sebetulnya Ibu punya waktu banyak, jadi bisa kita lanjutkan, kita mengkorelasikan antara konsep-konsep pembelajaran yang bermakna pada siswa
dengan sambil mereview dan melihat wawancara-wawancara seperti tadi Ibu yang akan berlangsung kurang lebih sampai jam setengah 12 nanti. Jadi mohon maaf Ibu Dewi saya potong dan seperti Ibu Dewi sampaikan memang pendidikan seperti inilah yang semestinya kita perhatikan sama-sama Ibu ya. Tidak hanya sebagai guru nih yang kita harus punya kepedulian terhadap pembelajaran yang bermakna kepada siswa, program yang bermakna kepada siswa, tapi kita juga karena kita kan punya anak-anak yang disekolahkan ya. Rata-rata kalau kita bicara program yang bermakna, rata-rata program itu bermakna dalam artian bisa meningkatkan nilai di rapor, bisa membuat suasana meriah. Tapi ini sebetulnya all about students ya. Bagaimana anak-anak kita, siswa-siswa kita itu bisa tumbuh segala potensi yang ada pada dirinya ya. Bukan tentang menyenangkan guru, menyenangkan orang tua, bukan menyenangkan Betul, Pak. sekolah ya. Tapi ini Betul. siswa bisa berubah tidak nih? Potensinya bisa tumbuh berkembang tidak nih? Ketika melakukan kunjungan ke museum, apakah mereka itu tahu betul apa manfaat museum buat saya, begitu ya, untuk Ya, pengembangan saya. ya Apa yang betul bisa Pak saya Arif. pelajari seperti itu, Ibu ya. Ya, saya curious ya mungkin nanti untuk mendengar gimana ya anak-anak yang tadi diajak misalnya pergi ke museum itu, refleksi mereka seperti apa sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kalau pas kita dapat kesempatan berkeliling daring ya ke booth-booth itu kita mungkin bisa lihat ya sejauh mana itu kemudian memberi dampak pada murid ya. Iya. Kan ujungnya kita mau membangun dampak. Iya betul betul. Sebetulnya akan sangat berharga sekali informasi umpan balik dari siswa itu Bu ya. Tidak hanya Betul. guru melakukan program apa saja nih, tapi dari sisi siswa bagaimana nih apa yang saya pelajari, apa yang saya rasakan ya, dari sisi emosi dan lain sebagainya. Baik Ibu, terima kasih. Sesi berikutnya kita sama-sama melihat overview ya terhadap suasana lokakarya di beberapa kabupaten kota. Ini bisa jadi muncul secara acak. Dan juga nanti akan ada wawancara juga Bu seperti tadi. Cuman barangkali ada beberapa wawancara yang dilakukan secara tapping, direkam, dan tidak bisa muncul di Zoom. Apakah Ibu Dewi memungkinkan untuk menyimak YouTube barangkali di Bisa, gadget Pak. lain? Ini saya buka di handphone ya, YouTube-nya sebentar Oh ya. iya, bisa masuk ke situs ke BBGP Jabar ya. Ya, sebentar ya, saya buka. Searching BBGP Jabar. Mohon maaf ini karena kendala jaringan, sebagian ada yang tapping dan tapping itu tidak muncul di Zoom. Ini sudah saya kelihatan nih Pak. Ya, sip. Kalau begitu alhamdulillah. Mari kita sama melihat teman-teman bisa melihat overview. Silakan operator. Apakah dari Cirebon, Purwakarta, Kota Bekasi? Terpilihnya di over. Oke, kita melihat di sini Kabupaten Ciamis ya. Saya alhamdulillah pernah juga nih mengikuti lokakarya secara offline. Memang meriah seperti ini Bu ya. Dan Bapak Ibu semua yang menyimak. Luar biasa. Jika memungkinkan, barangkali bisa sedikit di zoom, fokus ke salah satu produknya. Bisa tidak ya saja minta ke teman-teman yang ada di lapangan.